pimpin kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan berkati supaya semua kita bisa tahu tentang apa dengan tema hari ini. Sekarang yang mau memulai sekolah minggu. Haleluya, amin. Kita tadi sudah mendengarkan persembahan pujian penuh harapan. Gimana tanggapan adik-adik? Ya buat adik-adik semua yang suka memuji Tuhan, ayo persembahkan persembahan pujiannya. Nah sekarang kita mau nyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Yuk sama-sama. Seperti obat hati yang
ya. Hari ini kita mau menyaksikan drama tentang Aku Mau Ikut Yesus. Ayo siapa yang mau ikut Yesus? Kita saksikan bersama-sama. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi. Ia adalah orang yang saleh. Dia sangat membenci para pengikut Yesus. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Ia menangkap, mengancam, dan membunuh murid-murid Tuhan. Suatu hari, ia menghadap imam besar. Ia meminta izin dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia tangkap dan bawa mereka ke Yerusalem. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik. Hamba ingin menangkap pengikut Yesus. Baik, pergilah. Baik Tuan. Imam besar menyetujui permintaan Saulus. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ia sangat takut dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termenunglah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi ia tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-teman Saulus pun menuntun Saulus ke Damsyik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah murid Tuhan Yesus. Suatu hari firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Ini aku Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, dari sekian banyak orang, aku mendengar orang itu. Ia menganiaya pengikutmu. Dia datang dengan penuh kuasa dari kepala imam untuk menangkap orang yang menyebut namamu. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja lain dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang menampakkan diri di jalan yang kau lalui telah menyuruhku untuk membuatmu melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Dan Saulus tinggal beberapa hari bersama para murid di Damsyik untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Demikianlah Saulus yang dulunya sangat membenci dan menganiaya pengikut Yesus. Hatinya diubahkan dan ia mau mengikuti Yesus dan menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus.
Adik-adik, siapa yang tadi sudah menyaksikan drama tentang Paulus yang sudah mengikuti Yesus. Dia begitu setia sama Tuhan dan dia pernah bilang pokoknya aku mau ikut Tuhan, aku mati buat Tuhan pun itu merupakan keuntungan bagiku ya. Biarlah kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Nah kita mau menyanyi satu lagu bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran di dalam kehidupan kita. Minggu depan kita masih punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ingat ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua berdoa, kunci tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong acara sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami senang sekali menyaksikan drama melalui apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Bagaimana kami harus mengikuti Yesus dan biarlah kami ikut Yesus dengan setia. Walaupun banyak sekali tantangan bagi kami, tapi kami mau mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Berkati kami semua, berkati papa mama kami, berkati teman-teman kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang sedih Tuhan hiburkan. Dan tolong Tuhan supaya corona cepat berlalu di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Supaya kami kembali bisa beribadah, bertatap muka dengan teman-teman kami semua. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Mazmur 73 ayat 28a. Tetapi aku suka dapat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Mazmur 73 ayat
28A. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat Perlindunganku pada Tuhan Allah. Sampai jumpa.